Shalom, selamat jumpa kembali bersama saya Roni Yoel dan ini anak saya Belinda. Shalom. Jadi hari ini kita akan kembali mengajak pemirsa untuk merenungkan satu topik yang sangat menarik ini. Ya, baik, kita baca dulu di Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Aku yang baca. Ya. Yesus roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Baik, saudara, yang kita barusan baca tadi Yohanes 6 ya, dari ayat 25 ini sebenarnya sampai ke ayat 59. Ya, tetapi kita akan fokus sampai ayat 27 saja karena ada poin yang menarik di sini. Ya, khususnya itu di ayat yang 26 ya. Tuhan Yesus bilang begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ya, jadi di satu sisi Yesus berkata tanda-tanda ini kan bersifat rohani. Nah, kemudian yang dimaksud tadi yang disebut Tuhan Yesus, kamu telah makan roti itu dan kenyang, ini adalah jasmani. Nah, kita ini di dalam mengiring Yesus ya, seringkali mengalami suatu kesalahan dalam berpijak atau mengambil fokus tanpa kita sadari memang ya. Karena kita menganggap hidup itu adalah kesibukan sehari-hari kita, sehingga Tuhan kemudian dijadikan sebagai dalam tanda petik itu alat untuk memenuhi segala kesibukan kita, target-target kita. Itu tanpa kita sadari sering terjadi begitu, ya kan? Makanya di ayat 26 tadi Tuhan Yesus menegur mereka, ya, bahwa mereka ini dari kemarin-kemarin kok ikut kemana ya, ternyata cuma nunggu makan ya, pembagian makan gitu kan? Kalau di sekarang itu aku. Ya kan? Inilah, jadi sebenarnya kan begini, kita semua pasti tahu lah kalau kita bicara tentang iman, ya kan, meminta di dalam iman, itu semua orang pasti tahu. Yang orang jarang tahu bahwa Allah di dalam Yesus Kristus itu tidak selalu memberkati orang atau menjawab doa orang itu dengan dasar iman. Iya kan? Iya, selama ini orang tahu, oh, kita harus punya iman gitu kan kalau kita mau meminta sesuatu kepada Tuhan. Yang jarang orang ketahui itu bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak selalu menjawab permohonan kita itu atas dasar iman kita. Ya, sebagai contoh ada dua nih, kita ambil di kitab Matius lah ya. Matius 14 ayat 14. Nanti kita akan lanjut lagi masih di kitab Matius 20 ayat 24. Maaf 34 ya. Matius 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, kan perhatikan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergerak hatinya oleh belas kasihan ya pada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi kesembuhan yang terjadi pada waktu itu karena iman orang-orang itu atau belas kasihan Tuhan? Belas kasihan. Alkitab mencatat itu. Satu lagi, Matius 20 ya. Matius 20 ayat 34. Matius 20 ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Nah, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ya, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Nah, di sini kan kita sudah mempunyai dua fakta bahwa sebenarnya
di dalam Tuhan menjawab permohonan anak-anaknya, permohonan umatnya, ya, itu tidak selalu dengan iman, tetapi juga bisa karena belas kasihan. Kita ini kan mau menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah, ya, orang yang berkenan kepada Allah. Itu memerlukan satu pemahaman yang benar. Tidak bisa kita menjadi seorang Kristen, ya, menjadi umat Kristiani dengan serampangan, ya, serampangan dalam artian kita selalu mau mencoba, ya, menjadi orang baik, menjadi orang benar. Itu berdasarkan konsep kita. Itu salah, ya. Nah, kita harus pahami begini. Sebelum kita mengenal kebenaran, ya, sebelum kita tahu bahwa Yesus itu adalah juru selamat, kita ini adalah orang yang binasa. Ya, orang yang binasa, orang yang tidak layak. Apa saja yang kita perbuat di mata Allah itu kita salah. Ya, oke. Nah, jadi begitu kita tahu, oh, Yesus Kristus juru selamat kita, kita kemudian menerimanya, ya, memberi diri dibaptis untuk pengampunan dosa. Nah, di saat itu kita seharusnya mempunyai kesadaran untuk berpindah, ya, dari pola hidup kita yang sebelum mengenal Yesus itu, berpindah kepada pola yang apa yang Allah mau. Dari mana kita bisa tahu pola yang Allah mau itu? Dari firman-firman Dia. Ya, jadi segala sesuatu kebiasaan kita sebelum mengenal Yesus itu kita tidak boleh lagi, ya, spontan-spontan melakukannya ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Kita harus baca Alkitab, lalu kita lihat gitu loh, maunya Tuhan tuh melalui firman tuh apa, kan begitu. Bahkan, ya, misalnya kita terbiasa dalam ingin melakukan satu rencana-rencana dalam kehidupan, kita kan suka kan langsung bikin rencana begitu, ya. Padahal ada firman Tuhan yang berkata, ya, kalau kamu pergi hendak melakukan sesuatu, ya, coba kita lihat. Ini ada di bentar, ya, saya carikan ayatnya ini. Ini ada di kitab Ibrani. Maaf, salah. Yakobus 4 ayat 13. Yakobus 4 ayat 13, ya. Di sana dikatakan begini. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, ini contoh, ya, bahwa ketika kita merencanakan sesuatu itu sebenarnya juga tidak bisa loh, ya. Kalau kita dulu belum kenal keselamatan dari Tuhan Yesus itu, kita seperti itu. Apa-apa spontan, ya. Kepikir apa mau langsung, kepikir apa mau langsung gitu. Buat rencana, ya kan, mau begini, mau begitu. Setelah kita menjadi orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak bisa lagi melakukan cara hidup seperti itu. Dan itu baru satu contoh. Ada banyak sekali perilaku hidup kita yang harus berubah. Ya, tidak bisa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sementara pola hidup kita adalah pola hidup semau gue. Nggak bisa begitu. Ya kan? Kita kan ibarat masuk ke sebuah tempat di mana tempat itu banyak aturannya, dan kita harus menurut untuk selamanya tinggal di situ. Kita harus melakukan apa yang menjadi aturan di tempat itu. Ya, kita yang tinggal di dalam dunia aja kan begitu. Kita mau ke Amerika misalnya, kita tidak bisa bawa gaya hidup orang Indonesia. Ya, kita harus ikut aturan di sana. Kalau nggak kena hukuman, bahkan bisa dideportasi, diusir keluar dari negara itu. Nggak usah jauh-jauh ke Amerika, ke Singapura aja. Coba kamu berani buang sampah sembarangan. Kayak di sini kan kita main enak aja lepas sampah, ya kan. Oh, di sana waduh kena denda lumayan mahal. Bisa kita jadi cepat miskin kalau kita rajin-rajin buang sampah di sana. Ya. Nah, itu yang harus kita ketahui. Nah, kaitannya tadi dengan kita membaca yang di Yohanes 6 ayat 25 sampai 27. Tuhan Yesus sebenarnya mau mengingatkan, ya, bahwa kita ini selalu ada di dalam dilematis, ya. Kita selalu
mempertentangkan ya apa yang kita pikir dengan apa yang Tuhan mau, ya kan? Ikut Yesus kok cuma cari makan, ya kan? Setiap kali doa hanya minta Tuhan tolong, ya toh? Kita ini kan ada kewajiban sebagai orang selamat, yaitu melakukan perintah-perintah firman Allah. Itu yang menjadi fokus kita, gitu loh. Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Nah, kita malah sibuk ya dengan segala keperluan hidup kita setiap hari. Sebenarnya kan tanpa kita sadari segala keperluan hidup kita setiap hari itu bermuaranya itu kepada kenyamanan kita. Ya, kita sedang kita dalam rohani. kenyamanan hidup. Ya, jadi kita itu melakukan segala sesuatu di muka bumi ini sejak belum kenal Yesus, itu kan semua untuk kenyamanan kita. Mana ada sih kita buat sesuatu yang tidak nyaman, kita buat sesuatu untuk kenyamanan kita. Iya. Ya kan? Kamu mau makan aja kamu pilih yang kamu sukai misalnya. Kamu mau berbusana aja kamu pilih mana yang kamu sukai. Kan kenyamanan semua itu. Iya. Banyak hal ya. Nah, kemudian waktu kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mau terus mempertahankan itu. Ya. Padahal Tuhan tidak menghendaki itu sebab apa? Kita sebelum mengenal Yesus, kita adalah orang berdosa, orang yang celaka, orang yang binasa. Dengan firman Tuhan, kita itu mau dikembalikan kepada titahnya kita, ya, bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Ya, makanya orang itu semua harus berubah gitu. Kalau dia menjadi Kristen tidak ada perubahan, itu dia gagal sebagai orang Kristen. Ya, itu yang mungkin sering orang bilang Kristen KTP. Ya, belum lagi nanti kita berhadapan dengan pengajaran-pengajaran, ya, orang yang memanfaatkan firman Allah untuk tujuan-tujuan pribadi, gitu. Jadi mereka mengkhotbahkan, ya kan, mengajarkan orang firman Tuhan, jadi seperti iblis gitu, pakai firman Allah, tetapi motivasinya itu adalah buruk. Ya, kita ingat waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, kan iblis menggunakan firman Tuhan, ya. Ada tertulis begitu bilangnya. Lalu waktu dia mencobai menggoda Hawa, dia juga menggunakan firman Allah. Bukankah Allah berfirman? Ya kan? Itu kata-kata masuk permulaannya dia. Nah, kita ini jangan sampai terkecoh merasa sudah diselamatkan, ya. Padahal yang kita kerjakan itu adalah masih seperti sedia kala sebelum kita mengenal Yesus. Ini sangat berbahaya untuk kekristenan kita. Gitu. Jadi renungan kali ini adalah untuk mengingatkan bahwa ketika kita mau diselamatkan, kita punya kewajiban ya untuk melakukan setiap perintah firman Allah. Bukan lagi apa yang kita mau yang kita lakukan, tetapi apa yang Allah mau dalam hidup kita untuk kita lakukan. Amin. Allah tidak menciptakan manusia di muka bumi ini untuk makan minum. Iya kan? Iya. Gitu. Jadi kalau kita hanya mencari-cari makan terus aja yang memuaskan atau memberi kenyamanan dalam hidup kita, kita gagal menjadi orang Kristen. Bukan juga berarti kita mengikuti Yesus tuh harus menderita. Tidak seperti itu maksudnya ya. Maksudnya itu kalau kamu hanya fokus ya toh, apa-apa yang kamu lakukan tuh dengan kebatinan itu supaya saya enak gitu, supaya saya nyaman. Bukan tidak boleh kita cari enak cari nyaman. Tetapi kamu harus belajar firman Tuhan supaya kamu mengenal jalan-jalan Tuhan. Gitu. Jalan-jalan Tuhan juga ada yang nyaman, kan gitu. Tetapi juga ada yang tidak nyaman. Nah, kalau kita terbiasa hanya berpatokan kepada batin kita, bisa jadi ketika Tuhan menghendaki kita ke suatu tujuan, yang kebetulan tujuan itu adalah tujuan yang sukar untuk kita datangi atau kita lewati, lalu kita kemudian berbelok arah gitu. Nah, itu yang bahaya kan. Nah, makanya kita harus nyaman tidak nyaman, suka tidak suka. Apa yang firman Tuhan katakan itu yang harus jadi pedoman dalam hidup kita. Nah, itu baru kita benar arahnya. Ya, jangan seperti yang tadi dikisahkan itu tuh di Yohanes 6 ayat 25 sampai 27. Ya, kemana-mana Yesus pergi, diekorin kemana-mana. Ternyata cuma tunggu mau makan. Ya, kita jangan kayak umat Tuhan seperti itu. Kemana-mana kita melangkah mikirnya cuma supaya diberkati. Diberkati itu gampang. Ya, Allah Maha Kuasa, dia bisa memberkati kita setiap waktu. Tetapi kita yang mau melakukan perintah-perintah firman Allah ini kan tidak gampang. Nah, itu justru yang menjadi fokus kita gitu. Karena ketika kita melakukan perintah-perintah firman Allah,
maka buah-buah dari perjuangan kita itu ya berkat tadi. Kan setiap perintah firman Allah itu mengandung berkat di baliknya. Gitu, karena Allah memberikan perintah kepada manusia bukan untuk menyiksanya, tetapi untuk membawa dia melangkah terus kepada arah keselamatan. Gitu. Tetapi di dalam perjalanan itu kan, karena kita ada di dalam dunia ini, ya kita tidak akan bertemu dengan malaikat terus. Ada orang-orang yang menjengkelkan, ya kan? Orang-orang yang coba mencurangi kita, mengkhianati kita, macam-macam. Ya, tetapi bagi kita yang mau betul-betul ingin diselamatkan, pedomannya ya firman Allah, tidak bisa lain. Kamu tidak bisa pakai logika pikiran sendiri. Bagaimana kita mau pakai logika? Tuhan Yesus bilang, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nggak masuk logika. Ya kan, orang jahat kan hati kita panas kan. Kita mau cari kesempatan balas gitu. Kalau bisa balasnya berkali lipat, lebih keras dari perbuatannya. Tapi kan firman Tuhan tidak mengajar kita seperti itu. Nah, itulah pentingnya kita untuk selalu membaca firman Allah, supaya kita hidupnya berkenan di hadapan Allah. Jadi cukup sekian untuk renungan kali ini. Sampai jumpa pada renungan lainnya. Haleluya. Amin.